Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafi Aziza, MPM 5015159 dari kelas 4E Prodi PGSD. Di sini tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan pengembangan diri, ekstrakurikuler, dan pendidikan karakter. A. Konsep pengembangan diri. 1. Pengertian pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dan kurikulum sekolah. Pengembangan diri menjadi salah satu upaya dilaksanakan di setiap lembaga pendidikan dengan mengacu pada kurikulum yang telah dirumuskan di lembaga tersebut. Pengembangan diri adalah kegiatan konseling dan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan potensi, kebutuhan, bakat, dan minat, serta karakteristik peserta didik. Yang kedua, tujuan dan fungsi pengembangan diri. Tujuan pengembangan diri terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu berkesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan peserta didik, dan pembelajaran. Yang di tujuan khusus ini yaitu bertujuan menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi maupun kebiasaan dalam kehidupan. Dan ada pula fungsi pengembangan diri, yaitu fungsi dari kegiatan pengembangan diri yaitu mengembangkan potensi peserta didik dalam mengasah kemampuan serta kompetensi yang merujuk pada minat, bakat, serta kemampuan sikap peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain maupun di lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada bentuk pelaksanaan pengembangan diri. Di antaranya yaitu yang A, kegiatan rutin. Yang kedua itu B, kegiatan spontan. Yang ketiga C, kegiatan keteladanan. Dan yang terakhir ini ada D, kegiatan terprogram. Yang keempat ini ada langkah-langkah pengembangan diri, yaitu yang terdiri dari yang pertama ada percaya diri, yang kedua belajar dari pengalaman, yang ketiga menghargai waktu, yang keempat jangan menjadi katak dalam tempurung, yang kelima itu menghargai diri sendiri dan orang lain. Ada juga yang B, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama itu definisi kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan gabungan dari dua kata, yakni ekstra dan kurikuler. Ekstrakurikuler diartikan suatu hal yang ada di luar yang seharusnya untuk dilaksanakan, yang mana kedudukannya sebagai tambahan. Jadi kegiatan ekstrakurikuler dimaknai juga dengan program kegiatan yang di dalamnya pelaksanaannya berada di luar jam pelajaran atau jam belajar kurikulum yang standar, yang sekaligus sebagai penambahan dari program kegiatan kurikulum. Yang kedua, ada fungsi kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari pertama, pengembangan, yang kedua, sosial, yang ketiga, rekreatif, yang keempat, persiapan karir. Yang ada pula yang ketiga ini tujuan kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari yang pertama, memperluas, yang sekaligus juga mendalami kepengetahuan serta kecakapan yang sesuai dengan kegiatan yang terdapat dalam kurikulum. Yang kedua, dapat membantu menanamkan peserta didik dalam mengaitkan hubungan antara beberapa pelajaran. Yang ketiga, yaitu untuk menjadikan dekat antara pengetahuan yang telah didapat dengan kebutuhan serta tuntunan masyarakat. Yang keempat itu membantu peserta didik dalam mengarahkan apa yang telah menjadi bakat serta minat. Yang kelima terakhir membantu melengkapi dalam membina manusia. Ada juga yang keempat, manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler.
yaitu terdiri dari 1. Mengembangkan nilai-nilai karakter siswa, kedua meningkatkan perilaku sosial, emosional, dan prestasi sekolah, yang ketiga sebagai bentuk keterlibatan orang tua dengan sekolah, yang keempat itu meningkatkan mutu sekolah melalui manajemen ekstrakurikuler, yang kelima sebagai ciri khas sekolah, yang keenam sebagai wahana pengembangan diri, dan yang terakhir sebagai layanan khusus dalam pendidikan di sekolah. Yang kelima ini ada prinsip kegiatan ekstrakurikuler, yaitu yang terdiri dari yang pertama prinsip individual, yang kedua prinsip pilihan, yang ketiga prinsip keterlibatan aktif, yang keempat prinsip menyenangkan, yang kelima prinsip etos kerja, dan yang terakhir prinsip kemanfaatan sosial. Yang keenam ada pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang terbagi menjadi beberapa, yaitu analisis kebutuhan, yang kedua itu menetapkan jenis kegiatan ekstrakurikuler, yang ketiga penyusunan program kegiatan ekstrakurikuler, yang keempat pelaksanaan, yang kelima monitoring dan penilaian. Yang C ada kegiatan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Berdasarkan lampiran 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor S1A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum dan pedoman kegiatan ekstrakurikuler, penyelenggaraan kegiatan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib di MI dalam kurikulum 2013. Ada D. Pendidikan karakter bangsa. Yang pertama, definisi pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan sebuah istilah yang semakin hari semakin mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia. Hal ini akan semakin tampak dengan dirasakan berbagai ketimpangan hasil pendidikan dilihat dari perilaku lulusan pendidikan formal saat ini, korupsi, maraknya seks bebas di kalangan remaja, narkoba, tawuran, pembunuhan, dan perampokan. Yang kedua ada fungsi pendidikan karakter yang terdiri dari pembentuk dan pengembangan potensi. Yang kedua perbaikan dan penguatan. Yang ketiga penyaringan. Nah, yang ketiga ini ada tujuan pendidikan karakter, yaitu mengembangkan potensi. Yang kedua mengembangkan kebiasaan dan perilaku. Yang ketiga ini mengembangkan kemampuan peserta didik. Yang keempat menanamkan jiwa keteladanan. Yang kelima mengembangkan lingkungan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, dan penuh kreativitas. Dan yang keempat ini ada nilai-nilai dalam pendidikan karakter bangsa yang terdiri dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, keterkaitan nilai karakter yang terdiri dari yaitu keterkaitan dengan nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan berkomunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, peduli lingkungan, dan realisasi pendidikan karakter. Itulah materi yang telah saya sampaikan tentang kegiatan pengembangan diri, ekstrakurikuler, dan pendidikan karakter. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.